Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Amrani Putri, NPM A1L01965, ingin menjelaskan perbedaan bimbingan kelompok topik tugas, bimbingan kelompok topik bebas, dan konseling kelompok. Yang pertama terdapat di tujuan, di mana bimbingan kelompok bebas bertujuan penguasaan materinya itu lebih luas. Bimbingan kelompok tugas juga sama dengan kelompok bebas, penguasaan materinya itu lebih luas. Nah, sedangkan konseling kelompok yaitu pembahasan dan pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing kelompok. Yang kedua, jumlah anggota. Bimbingan kelompok topik bebas yaitu tidak dibatasi, bisa berapapun saja. Bimbingan kelompok topik tugas yaitu jumlah anggotanya terdapat 10-15 orang, sedangkan konseling kelompok yaitu 10 orang. Yang ketiga yaitu karakteristik, di mana bimbingan kelompok topik bebas yaitu relatif homogen, bimbingan kelompok tugas yaitu relatif homogen juga, sedangkan konseling kelompok yaitu homogen saja. Terus yang keempat ada peran anggota kelompok, di mana bimbingan kelompok topik tugas anggota kelompoknya hanya menerima informasi, sedangkan bimbingan kelompok topik bebas yaitu anggotanya harus aktif dalam kelompok tersebut. Sedangkan juga konseling kelompok harus terlihat aktif dalam pelaksanaan konseling kelompok. Yang kelima, format kegiatan. Bimbingan kelompok topik bebas relatif kecil, bimbingan kelompok topik tugas lebih luas, sedangkan konseling kelompok lebih kecil. Terus yang keenam, suasana interaksi, di mana bimbingan kelompok topik tugas yaitu monolog atau dialog, bimbingan kelompok bebas yaitu mengikuti arah dan melibatkan aspek kognitif. Konseling kelompok lebih mengentaskan masalah, mencari solusi masalah tersebut. Yang kedelapan, lama frekuensi kegiatan. Bimbingan kelompok topik tugas, kegiatan akan berakhir apabila informasi telah disampaikan. Bimbingan kelompok bebas, kegiatan berkembang sesuai perubahan, pendalaman, dan topik. Sedangkan konseling kelompok pengentasan masalah. 9. Evaluasi. Bimbingan kelompok tugas tidak perlu dievaluasi. Bimbingan kelompok bebas harus dievaluasi proses, isi, dan dampak dari bimbingan kelompok itu sendiri. Sedangkan konseling kelompok yaitu dampak terhadap anggota yang mempunyai masalah dalam kelompok tersebut. Yang ke-10, pelaksana. Bimbingan kelompok tugas dari guru pembimbing, bisa juga dari narasumber. Bimbingan kelompok bebas yaitu konselor, sedangkan konseling kelompok yaitu konselor. Mungkin itu saja perbedaan dari bimbingan kelompok topik bebas, topik tugas, dan konseling kelompok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.